Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbicara apa reaksi orang Malaysia setelah nyampe di Indonesia guys. Apakah mereka kata ini, itu, dan sebagainya guys. Apa yang mereka katakan, ayo simak video ini. Rasmi di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasmi Studio hiburan untukmu. Minggu lepas saya telah mengikuti lawatan kerja rasmi keluar negara yang pertama oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia. Biasalah bila Menteri MITI pergi luar negara, tak lain tak bukan untuk tarik pelaburan ke dalam Malaysia dan juga buka peluang perniagaan untuk syarikat kita ke negara asing. Jadi, apa yang berjaya Malaysia capai dalam lawatan kerja kali ini? Kita telah memeterai 9 memorandum persefahaman dengan potensi nilai lebih daripada 1.6 bilion ringgit. 2 daripada MOU yang ditandatangani melibatkan agensi di bawah MITI, iaitu antara Exim Bank dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan juga antara SIRIM dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Bukan itu saja, 11 surat niat juga telah diserahkan menzahirkan kesediaan syarikat-syarikat Malaysia untuk turut serta dalam pembangunan Nusantara, iaitu Ibu Kota Baharu Indonesia di Kalimantan dalam pelbagai bidang. Saya yakin pembangunan Nusantara akan turut memberikan limpahan ekonomi kepada rakyat Malaysia di negeri Sabah dan Sarawak sebagai jiran kepada Kalimantan. Akhir sekali, saya telah bertemu dengan Barisan Menteri Indonesia untuk meyakinkan mereka agar terus melabur di negara kita bagi meningkatkan hubungan perdagangan yang telah sedia ada kukuh. Saya telah bertemu Menteri Penyelaras Hal Ehwal Maritim dan Pelaburan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perindustrian, Menteri Kerja Raya dan Perumahan, serta Menteri Luar Negeri Indonesia. Mungkin ramai yang tak tahu, tapi di kalangan negara-negara ASEAN, Indonesia adalah rakan dagangan Malaysia yang kedua terbesar. Dari sudut sumber pelaburan langsung asing atau FDI pula, Indonesia merupakan yang ketiga terbesar. Semoga hubungan rapat ini akan terus diperkukuh demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara, insya-Allah, kerana kita kan serumpun. Di FYP kalian pernah lewat orang Malaysia beli baju di Indonesia nggak? Orang-orang Malaysia ini datang ke Indonesia untuk berbelanja baju di Tanah Abang. Ada beberapa alasan kenapa mereka rela datang jauh ke sini hanya untuk berbelanja baju, yaitu karena pilihan mode baju beragam, trendy dan fashionable, ingin mencoba lebaran dengan batik Indonesia, harga lebih murah, dan diskon yang menarik. Tapi Tanah Abang nih berkunjungnya warga Malaysia ke Tanah Abang sebenarnya bukan hal baru. Dari tahun ke tahun, fenomena ini sering terjadi khususnya menjelang lebaran. Bahkan, para pedagang pakaian dari Malaysia pun rela datang ke Tanah Abang untuk membeli baju yang akan dijual di sana. Alasannya beragam, mulai dari harga murah, kualitas bagus, hingga produk bervariasi. Nggak heran, di masa kejayaannya dulu, Tanah Abang sempat disebut-sebut sebagai pusat grosir dan tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Rita, seorang pedagang Tanah Abang, mengatakan menjelang Ramadan seperti saat ini, toko-toko memang tengah ramai diserbu pengunjung. Walaupun begitu, harga baju-baju di sana masih normal dan belum naik. Ia mengungkapkan penjualannya naik hingga 60%. Ini pun membuktikan pusat perbelanjaan itu sudah ramai pengunjung. Kembali pulihnya Tanah Abang telah dimulai sejak awal tahun 2024. Saat itu hadir konsep baru, yaitu Little Bangkok, di mana konsep ini ingin menghadirkan pengalaman berbelanja unik di Bangkok ke Tanah Abang, kemudian disusul dengan momen menjelang Ramadan. Hal ini pun menjadi pertanda baik bagi Tanah Abang, apalagi mengingat kondisinya yang pernah sepi pengunjung karena kalah saing dengan e-commerce. Kondisi tersebut membuat sebagian pedagang merugi hingga menutup tokonya. Hey guys, aku lagi main nih di PIK dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Dia bilang kayak, wah Jakarta semaju ini. Dia lihat pembangunan PIK kan, dan dia lihat sekarang PIK tuh kayak gini. Terus dia lihat Jakarta ternyata maju banget. Jadi kayak, wah seneng sih di mata dunia paling nggak Jakarta atau Indonesia itu jadi kayak negara yang lebih maju. Gimana menurut kalian guys? Jumaat, saya nak tanya, kenapa ramai orang Malaysia sekarang suka pergi Jakarta? Oke, tapi for real, gue pernah deket sama orang Malaysia, meskipun gak lama ya. Tapi dia bilang katanya nyokapnya tuh tiap tahun pasti pergi ke Tanah Abang buat beli kain, buat lebaran, dan buat kayaknya buat wedding gitu ya. Tapi yang lebih jadi pertanyaan gue adalah, gue tuh sering banget ngeliat orang Malaysia pergi ke Jakarta, tapi itinerary-nya tuh hampir sama semuanya. Jadi mereka nyampe Jakarta, habis itu mereka ke PIK,
by the beach or by the sea, whatever that is. Terus habis itu mereka pergi ke Halim, naik Wush, pergi ke Bandung, and then they do whatever people do in Bandung lah. Habis itu balik lagi ke Jakarta, nginep di hotel Ashley, biasanya tuh yang di daerah Sabang atau yang di daerah White Hashim. Habis itu somehow tuh mereka tiba-tiba tuh udah kedatangan sepatu merek ketakan yang mereka tuh PO, terus habis gitu nitip sama kenalannya di Indo, entah itu pacar temennya lah atau temennya yang di Indo. Habis itu mereka pasti pergi ke Tanah Abang sama pergi ke Tamcit buat hunting kayak kebaya, terus baju lebaran. Habis itu kayak ada satu itinerary yang random. Terus habis itu di hari terakhir mereka bakalan borong Alchemist perfume di Plaza Indonesia, dan harinya akan ditutup dengan jajan di Boncang. My question is, why? Oh ini. Nah, ini ada tamu dari Malaysia nih guys. Ya, Malaysia. TikTok ini mau beli cat bunglon nih. Itu. Oh, oke, siap. Dengan yang ini. Oh, ya. Sorry, ayah. Ya. Oke nah? Oke. Ini cakapnya asli Malaysia nih, cakapnya nih. Ya jauh datang mau beli cat di Indonesia, Jakarta. Oke. Kita duitnya mau keluar. Oh, kita nih guys ya. Bungkus. Cakap dari Malaysia. Oh ini kita DP dulu, besok diambil lagi nih. Oke. Ini pakai kwitansi kon. Oh ya, balik dong. Ini tanggal 16 mau balik lagi nih katanya nih. Mau ambil catnya nih. Ini kasih DP dulu yang penting. Mau jalan-jalan dulu katanya guys. Oh, balik maunya dia foto. Oke. Warna-warna ini warna viral ya? Iya, warna yang rame-rame. Apa nama warna ini? Apa nama dia? Kalau warnanya kan namanya bunglon di sini. Bunglon. Saya cakap kedai you kecil tapi orang beratur beli cat. Kenapa? Kedai you kecil. Toko you kecil tapi orang beratur beli cat. Iya. Jadi alhamdulillah. Sampai kapan saya ke Jakarta disuruh beli. Ya, sebagai isteri yang baik saya belikan untuk diri. Mau di tinggi. Ya. Saya sebulan sekali turun. Oke. Terima kasih. Oh, ini ibunya deh. Nomornya mau di WhatsApp gimana? Ada nomornya itu. Ya. Udah gas nih. Oke. Ini dari TikTok katanya nih. TikTok FYP sampai Malaysia. Kat. Boleh beli bunglon 4 liter ya guys ya. Oke. Hai guys, sekarang lagi ada di Bali sama temanku dari Malaysia, dan kita akan tanya dia gimana perasaannya di Bali. How is Bali? It was great, it's the best. Favorite Indonesian food? Nasi goreng. Nasi goreng. What else do we eat? Bakso, pasta. Will you come back? Definitely, for sure. 100%. We love Bali. 3000%. Hari ini kita bakalan jemput pemenang yang kita terbangin dari Malaysia ke Indonesia. Abang Kai diterbangkan dari Malaysia ke Jakarta. Saya belum pernah nonton di depan mata saya itu. Sumpah excited. Saya bisa langsung lihat depan mata nanti. Pertama kali saya lihat di DM itu, saya menang, langsung packing. Udah nyampe di bandara, tim Hoto itu langsung bawa saya ke pagi sore. Lebih enak dari awal kenalnya Hoto itu. Saya lagi nonton Yon itu di Instagram. Terus saya lihat sponsornya itu Hoto. Ini bagus nih sebab saya memang butuh protein. Sebelum saya makan di pagi sore, saya disuruhin minum Hoto Mami biar nggak kalem. Kenyangnya sampai malam. Kalau minumnya whey protein itu agak repot. Tapi kalau minumnya Hoto itu bisa dibawa di mana-mana aja. Kalau sekarang ini jualnya di Indonesia saja kan bisa nggak? Kalau saya di agent untuk saya promosi orang Malaysia. Masuknya di Beyond itu bisa orang Malaysia, Brunei, Singapura bisa lihat. So mereka bisa beli Hoto itu. Walaupun naik
flight 1 jam je dari Malaysia, aku sampai juga dekat Danau Toba. Ingatkan Danau Toba ni dalam dunia hayalan je. Tempat ni letaknya di Medan, Indonesia. Mula-mula sekali kita orang pergi beli SIM card dan singgah dekat masjid. Masjid ni adalah Masjid Al-Hadi. Sini sejuk tau sebab dia tempat tinggi. Lepas tu kita orang singgah warkop ataupun warung kopi sambil menikmati pemandangan Danau Toba yang sangat-sangat luas. Danau Toba ni ada macam-macam kisah dan sejarah. Salah satunya aku tengok dekat dalam sinetron Indonesia. Hotel kita orang betul-betul depan tempat ni. Dia macam jeti untuk ke Pulau Samosir. Tapi hari ni kita lepak dekat area sini dulu sebab esok baru ke Pulau Samosir. Dekat sini pun ada banyak aktiviti. Boleh naik jet ski, kayak, paddleboat. Suasana kat sini pun meriah. Petang-petang ramai pula tu orang riadah kat sini. Sempatlah juga kita orang merasa sate Padang. Walaupun dekat sini Danau Toba, dia punya sate tu bukan makan dengan kuah kacang tau, tapi sedap. Sebenarnya ada je orang Medan jual dekat Malaysia. Tapi dah sampai sana, mestilah aku nak rasa yang kat sana punya. Okey, esok kita sambung jalan-jalan lagi. Bye. Orang Malaysia guys datang ke Indonesia, awalnya mereka ingin melihat culture-nya. Tapi setelah nyampe di Indonesia, mereka berubah. Mereka berubah kepada kuliner guys. Kenapa mereka lebih terpengaruh, tertarik kuliner guys? Walaupun di Malaysia memang ada guys orang lokal Indonesia ataupun asalnya daripada Indonesia datang ke Malaysia berjualan. Tetapi orang Malaysia katanya selagi tidak merasainya yang original, di mana letaknya makanan itu. Contohnya kalau makanan itu di Indonesia, mereka mau betul-betul mereka makan di Indonesia guys. Mereka mengatakan bahwa inilah yang original. Walaupun yang di Malaysia kok orang Indonesia juga yang buat guys. Orang Indonesia juga berjualan di Malaysia, tapi mereka mengatakan bahwa yang originalnya di tanah Indonesia. Ini bukan satu kata-kata yang pada saya menggurus perasaan kepada penjual Indonesia di Malaysia, tetapi mereka mengatakan bahwa aslinya tetap yang ada di tanah Indonesia guys. Karena apa? Bahannya guys. Walaupun orang Indonesia berjualan di Malaysia, tapi bahannya daripada Malaysia. Tapi kalau yang betul-betul di Indonesia, orang menjualannya orang Indonesia, bahannya daripada Indonesia, maka itulah namanya original made in Indonesia guys. Dari segi perhubungan ekonomi, Indonesia merupakan rakan dagang ketiga terbesar di Asia, rakan dagang daripada Malaysia guys. Malaysia seringkali berkunjung setiap tahun ke Indonesia. Delegasi pemerintahan Malaysia seringkali ke Indonesia untuk menjalinkan perniagaan antarabangsa antara kedua buah negara untuk kepentingan bersama. MITI ataupun Menteri Teknologi Malaysia seringkali datang ke Indonesia untuk berkolaborasi dengan Indonesia bagaimana untuk membangunkan teknologi antara Malaysia dan Indonesia, dan ini hubungan yang perlu diteruskan supaya kekal bersama dalam delegasi memperkuatkan lagi ekonomi antara Malaysia dan juga Indonesia guys. Satu perkembangan yang sangat bagus hubungan Malaysia-Indonesia itu karena mereka sangat berhampiran. Pembangunan IKN yang dibuat pada ketika ini kelebihan kepada Indonesia dan turut terkesan Sabah dan Sarawak karena betul-betul berjiran dengan IKN guys. Perkembangan Indonesia memberi dampak kepada perkembangan Sabah dan Sarawak secara langsung dengan perubahan iklim ekonomi pemerintahan di Indonesia guys. Pas saya orang Malaysia ke Indonesia, mereka memang tidak putus-putusnya guys. Mereka sering kali datangnya musim perayaan, mereka pasti akan ke Indonesia guys. Saya sendiri sudah 2 kali ke Indonesia guys. Tidak tahu apa yang saya cari, tapi seolah-olah saya terpanggil datang lagi. Dan kedepannya saya akan datang lagi dengan misi yang lain pula. Itu saja sebanyak pandangan daripada Royce Video. Sekiranya Anda punya pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.